Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tapujianti dari Universitas Muhammadiyah Cirebon, Prodi Ilmu Keperawatan, semester 3. Saya di sini akan menjelaskan tentang alat kontrasepsi KB. Secara umum, alat kontrasepsi itu ada beberapa jenis. Yang pertama ada jenis barier, yaitu kondom dan diafragma vagina. Dan juga yang kedua ada alat kontrasepsi dalam rahim, yaitu IUD. Dan ada juga alat yang ketiga ada yang hormonal, yaitu injeksi atau suntikan. Ada yang 1 kali 3 bulan, ada yang 1 kali 1 bulan, atau juga ada yang oral atau diminum. Untuk setiap jenis alat kontrasepsinya itu memiliki kekurangan dan kelebihan. Untuk yang barier atau kondom memiliki kelebihannya itu baik digunakan untuk mencegah penyakit seksual, tapi untuk kekurangannya mudah ketidaknyamanan dan sering bocor. Untuk IUD atau alat kontrasepsi dalam rahim, kelebihannya itu pemakaian jangka lama, lalu pengembalian kesuburannya itu lebih cepat. Dan untuk yang hormonal, jenis injeksi yang 1 kali 3 bulan, yaitu kelebihannya tidak sering ke dokter atau ke bidan untuk disuntik, dan kekurangannya itu pengembalian kesuburannya itu lama, lalu ada efek pendarahan dan tidak haid jangka waktu lama. Untuk yang jenis oral atau diminum, kelebihannya itu mudah didapatkan, dan untuk kekurangannya itu mudah kelupaan. Untuk efek samping jangka pendek barier itu akan mengalami iritasi pada kemaluan. Dan untuk efek samping jangka pendek IUD itu 3-6 bulan sering pendarahan saat haid dan flek saat tidak haid. Dan untuk efek jangka pendek hormonal itu mengalami flek atau pendarahan dan pendarahan banyak. Dan untuk jangka panjangnya itu untuk injeksi 1 kali 3 bulan, karena mengandung hormonal progesteron, akan pengembalian kesuburannya itu dalam 1 tahun, dan efeknya itu lama tidak haid. Untuk mengenal gejala tanda bahayanya itu, jika memiliki pendarahan yang banyak atau waktu jangka panjang, harus segera memeriksakan ke dokter untuk memastikan apakah ada infeksi lain atau tidak. Dan untuk barier atau pemakaian kondom, jika memiliki luka atau lecet di kemaluan akan menyebabkan infeksi yang lebih lanjut, jadi harus diperiksakan ke dokter. Untuk menggunakan jenis barier itu memiliki keuntungan mencegah penularan penyakit seksual, yaitu hepatitis B, HIV/AIDS, dan untuk mencegah kuman itu masuk dan menginfeksi pasangannya. Penggunaan KB ada juga yang dalam bentuk alamiah, yaitu yang biasa kita sebut plaktasi aminori, yaitu dengan ASI eksklusif, dengan syarat memberikan ASI kepada bayi selama 6 bulan full dan tidak haid, serta tidak diberikan makanan tambahan apapun untuk bayi. Penggunaan KB secara alamiah ini terbukti efektif untuk penggunaan KB dan harus memenuhi 3 syarat tadi. Untuk jarak anak lebih cepat itu dapat menggunakan barier atau kondom, dan untuk jangka anak yang jauh atau panjang itu lebih baik menggunakan IUD, karena jangkanya itu sampai 5-10 tahun untuk cara kerjanya. Untuk yang hormonal itu setelah 6 bulan lepas akan baru hamil lagi. Dan untuk ibu menyusui dianjurkan untuk memakai IUD
atau yang barir pemakaian kondom. Karena jika memakai yang hormonal itu dapat mengurangi ASI pada ibu. Jika ibu yang tidak menyusui itu bebas untuk menggunakan apapun bisa digunakan karena tidak berpengaruh pada si bayi. Jika sudah cukup punya anak, dapat memilih alat kontrasepsi permanen. Bisa digunakan untuk ibu dan bisa digunakan juga untuk bapak. Jika untuk ibu itu kita biasa disebut sterilisasi, yaitu dengan mengikat saluran tuba sehingga tidak terjadi pertemuan kehamilan. Dan untuk bapak kita sebut dengan vasektomi, yaitu mengikat saluran sperma pada suami. Sekian penjelasan dari saya, semoga ilmunya bermanfaat dan dapat membantu untuk memilih alat kontrasepsi yang tepat untuk digunakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.